Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fitri Pratama, NIM 19042116. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji one way ANOVA. Contoh kasus uji one way ANOVA. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Yang pertama, variabel view, di mana pada kolom pertama ada X dengan label merek, dan kolom kedua Y dengan label penjualan. Selanjutnya kita masuk ke data view. Sebelumnya saya sudah entrykan data ke SPSS. Setelah kita entrykan data ke SPSS, kita klik Analyze. Selanjutnya Descriptive Statistics dan Explore. Untuk yang merek kita pindahkan ke faktor list, dan untuk penjualan kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya kita klik plot dan kita centang normality plus width test dan continue. Dan inilah hasil dari uji normalitas SPSS. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas dan one way ANOVA. Di sini kita masuk ke SPSS dan kita klik analis. Selanjutnya convergence dan one way ANOVA. Di sini ada merek dan penjualan. Untuk yang merek kita masuk ke faktor, penjualan ke dependent list. Selanjutnya kita ambil post dan kita klik OK. Dan selanjutnya continue. Selanjutnya option, klik descriptive dan homogeneity, dan selanjutnya continue. Lalu kita pencet OK. Dan inilah hasil dari uji homogenitas dan one way ANOVA. Selanjutnya interpretasi output uji one way ANOVA. Yang A, melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut ya. Yang pertama, rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. Yang kedua, rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. Yang keempat, rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Yang B, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, test homogeneity of variance, diperoleh nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen.
sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Yang C, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda atau uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar 0,05 maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, maka diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikansi. Yang D, mencari kelompok mana saja atau yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama, atau tes post hoc. Pengujian Turkey ASD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata atau pada output deskriptif. Untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara 3,06 atau lower bound sampai dengan 11,46 atau upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,415 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Yang E, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey ASD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, pada subset kedua terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.